Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun tidak langsung tidak live dengan Zoom ya, melalui recording pada malam hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita di dalam menuntut ilmu ya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian ya, insyaallah dirahmati oleh Allah ya, alhamdulillah kalian tetap istiqamah di malam hari ini, tetap bisa melaksanakan liqaat ya, pertemuan sebagai bentuk komitmen kepada keimanan, kepada keislaman, dan untuk menjaga kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hidayah itu begitu mahal, maka senantiasa kita rawat dan kita jaga dengan talabul ilmi, dengan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ikhwafillah rahimakumullah ya, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kalian akan membahas tentang syarat diterimanya syahadatain ya. Seingat kalian ini belum ya, memang kalian pernah posting, pernah diposting di YouTube di channel sekolah ya. Kalian akan ulas kembali tentang syarat diterimanya syahadatain, karena ini penting. Kemarin kita sudah membahas tentang makna la ilaha illallah, tentang pentingnya keimanan dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin memastikan bahwa keimanan kita itu diterima oleh Allah. Nah, maka ternyata ada syarat-syaratnya di sini ya. Yang pertama, untuk syarat syahadat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pastinya dia bersyahadat itu dengan keilmuan, dengan tahu apa makna yang terkandung di dalam kalimat syahadat itu sendiri ya. Syahadat seperti yang kita sudah bahas, ada syahadat tauhid, syahadat rasul ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Dia pahami dengan kesadaran, jadi ya dia paham kalimat itu tuh kandungannya apa, dan pastinya akan memberikan efek, memberikan dampak di dalam kehidupannya ya. Ketika dia mengatakan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di saat itu dia berarti apa? Sudah paham bahwasanya di dalam kehidupan dia hanya meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, mengetahui makna syahadat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ya, kalau mau syahadatnya itu diterima ya, dia harus meyakininya dengan sepenuh jiwa tanpa keraguan ya. Jadi dia udah nggak bimbang atau nggak bertanya-tanya lagi, Allah itu ada nggak ya, bener nggak sih ada surga, ada neraka, terus dan seterusnya. Seolah-olah dia masih mempertanyakan, masih meragukan apakah Allah benar-benar ada. Itu berarti ya jelas belum diterima ke syahadatnya itu. Nah,
setelah dia memahami, kemudian dia yakin dengan keimanannya tersebut, tidak ragu, lalu apa buahnya? Lalu apa konsekuensinya? Lalu apa tandanya? Tandanya adalah dia tunduk terhadap apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat, sehingga mendapatkan manfaat darinya, yaitu keselamatan dari neraka dan kemenangan berupa surga. Ya, jadi berangkat dari basic ilmu dan keyakinan, lalu dia aplikasikan, dia tunjukkan dengan ketundukan dirinya terhadap muatan-muatan yang ada di dalam kalimat syahadat itu. Maksudnya gimana, Kak? Kalau dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah, ya dia konsisten, dia taat, dia mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah, karena dia meyakini bahwasanya segala kekuatan itu dari Allah, kan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti di hatinya udah yakin cuma ada Allah nih yang punya kekuatan. Ya udah, dia berarti tunduk kepada kekuatan Allah, tunduk kepada ketentuan yang Allah tetapkan, karena tahu ya yang layak atau yang punya kekuatan ya hanya Allah. Tunduk kepada kalimat syahadat itu sendiri, ya, dengan segala konsekuensinya. Akhirnya apa? Dengan ketundukannya itu berbuah apa? Berbuah surga dan dijauhkan dari api neraka, keselamatan api neraka. Ya. Jadi itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah cinta kepada kalimat syahadat dan kepada orang yang mengamalkannya secara konsisten terhadap syarat-syaratnya, dan benci kepada apa saja yang bertentangan dengan itu. Ya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Wal bughdu billah, ya. Cinta dan bencinya karena Allah. Jadi dia ingin apa? Ingin di dalam hatinya itu senantiasa tertanam keimanan yang benar, kecintaannya, kecondongannya adalah kepada hal-hal yang menjaga keimanannya itu sendiri. Ketika dia berinteraksi, ketika dia bergaul, ketika dia melakukan sebuah tindakan, landasannya adalah syahadatnya itu lagi. Ketika dia ingin berkumpul dengan komunitas, karena dia udah punya labeling syahadat, labeling keimanan, dia akan menyesuaikan diri. Saya patut tidak, saya layak tidak bergabung dengan komunitas tersebut. Saya layak tidak menempatkan diri dengan tempat seperti itu, dengan kondisi seperti itu. Semuanya barometernya, tolok ukurnya adalah keimanan. Jadi dia condongnya, cintanya kepada hal-hal yang membawa keimanan dan juga menjaga keimanannya. Jadi karena dia takut kalau iman itu tercabut dari dirinya. Ya bohong lah kalau orang ngaku cinta tapi apa? Tapi dia tuh suka apa bahasanya? Suka nyerempet bermain serong kan gitu ya. Jadi dia mengungkapkan cinta kepada seseorang, tetapi dia tidak menjaga cintanya itu agar utuh kepada yang dia cintai. Ya akhirnya terkikis kan. Nah, itulah makanya ketika dia mengatakan beriman, bersyahadat, dan syahadatnya benar, syahadatnya ingin dikatakan diterima oleh Allah, ya buktikan dengan apa? Dengan menjaga dengan menjaga artinya apa? Dengan cinta kepada hal-hal yang menjaga syahadatnya itu sendiri. Jadi ya berusaha setia lah, ya. Jadi seperti itu, setia kepada keimanan, pada syahadat, pada janjinya. Nah itulah 4 hal yang sebagai syarat, ya, dikatakan syarat diterimanya keimanan seseorang. Sekali lagi, yaitu yang pertama mengetahui arti dari kalimat syahadat itu sendiri, kemudian keyakinan tanpa keraguan, ya. Syahadat itu sendiri mendatangkan keyakinan yang dia sudah tidak ragu lagi, yakin benar-benar semua kekuatan itu ada pada Allah.
ya Tuhan itu hanya Allah ya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya yang pasti membawa ajaran-ajaran yang sudah pasti benar ya. Kemudian apa, dia tunduk dengan segala konsekuensi yang diyakininya ya, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dia tunduk. Kemudian yang keempat, cintanya kepada hal-hal yang menguatkan syahadatnya, cinta kepada kalimat syahadatnya itu dan orang-orang yang mengamalkannya. Jadi cinta kepada ajarannya, cinta kepada kaum musliminnya, dan seterusnya ya. Demikian, semoga kita semua ya teman-teman dikuatkan imannya agar dapat menutup usia dalam keadaan husnul khotimah, sehingga memperoleh keselamatan, meraih surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Bila taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf, tidak bisa diskusi ya karena ini satu arah. Kalian mohon maaf dengan segala keterbatasan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.